Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah Yesus di bukit. Berisi hal-hal yang luar biasa, pengajaran-pengajaran tentang hidup. Yesus berbicara tentang ucapan bahagia. Yesus berbicara tentang hal memberikan sedekah. Yesus berbicara tentang saudara mengumpulkan harta. Yesus bahkan berbicara saudara tentang cara berdoa. Dan di bagian ini, Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya rasa khawatir. Sekalipun rasa khawatir manusia itu berbeda-beda. Semua kita, termasuk saya punya rasa khawatir. Dan saudara, ketika saudara merasa khawatir tentang sesuatu, dan biasanya rasa khawatir itu selalu saudara tentang hari-hari yang akan datang. Jadi hal-hal yang di depan. Kalau hal-hal yang di belakang, biasanya itu kita sebut dengan trauma. Rasa takut dengan masa lalu, biasanya karena trauma. Sedangkan rasa takut akan masa depan, biasanya saudara itu yang disebut dengan kekhawatiran. Kita khawatir akan apa yang kita akan makan, itu yang paling mendasar. Apa yang hendak kita pakai. Itu yang paling mendasar dalam hidup saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor Nixon punya rasa khawatir enggak? Oh, punya. Saya sebagai manusia, saya punya rasa khawatir. Dan saudara, saya ingin berkata sekali lagi seperti yang saya pernah katakan kepada saudara, ketika saudara merasa khawatir, itu bukan berarti saudara tidak rohani. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya itu manusiawi. Kita ini manusia. Oke. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Jadi ketika kita khawatir dan kita baca firman Tuhan akan mengkonfirmasi rasa khawatir kita dengan perkataan ini. Jangan kamu khawatir. Jadi, saudara, itulah bedanya saudara orang yang punya firman dan tidak punya firman. Orang yang punya firman, saudara, tetap punya rasa khawatir. Tapi firman Tuhan akan mengatakan. Makanya dia katakan jangan, saudara, ya. Ketika kita khawatir, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dikonfirmasi oleh firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu makan. Yesus bilang begini, pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Yesus mengatakan diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, soal makan dan soal kebutuhan hidup paling mendasar kita, itu urusan surga, saudara. Oke? Itu urusan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga. Di surga itu diurus dengan baik, saudara. Dia bilang begini, pandanglah burung-burung di udara. Mereka, saudara, tidak punya pabrik, tidak pernah menanam, tidak tahu bercocok tanam. Tapi firman Tuhan katakan begini, saudara. Tapi mereka diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lihat betapa bertanggung jawabnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dia sangat bertanggung jawab, saudara, untuk memelihara kebutuhan kita. Makanya bagi, pandanglah burung-burung di udara. Diberi makan oleh Bapamu di surga. Tapi saudara jangan keliru. Banyak orang akhirnya berpikir begini, nak malas, nak melakukan sesuatu. Saudara diberi makan. Jadi begini, diberi makan berarti begini, saudara. Disediakan makanan oleh Tuhan. Dan makanan itu tidak datang ke sarang burung. Burung harus keluar dari sarangnya. Dia harus mencari. Makanya kalau saudara melihat, saudara, burung-burung yang ada, burung, saudara, biasanya dia akan berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makan. Dia akan berpindah dari satu lokasi yang satu ke lokasi yang lain, atau bahkan dari kota yang satu ke kota yang lain. Oke? Bahkan dia bisa antara pulau, saudara, antara negara, bahkan antara benua. Ketika saudara ada musim dingin di satu tempat dan makanan tidak tersedia di sana,
Saudara lihat, ada sejenis unggas, ada burung saudara, yang mereka bisa terbang saudara melewati benua, menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari tempat makan di tempat yang lain. Karena di tempat sana ada disediakan makan oleh Tuhan. Saudara, dari situ kita bisa melihat bahwa kita belajar dari burung. Bahwa mereka disediakan makan, tapi mereka harus mencari. Maka carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, di tengah-tengah keadaan situasi semacam ini, kita juga harus mencari. Dalam arti, saudara, saya katakan seperti saya katakan pada 2 minggu yang lalu, saudara harus aktif. Saudara harus bekerja dengan apa yang saudara bisa kerjakan. Ya, jangan berpikir, apalagi ya, kerjakan aja apa yang saudara bisa kerjakan. Saya mau kasih contoh kepada saudara, saya hamba Tuhan. Saya tidak bisa berbisnis, saudara, tapi saya mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya berdoa untuk orang-orang yang saya kenal, saya konselingi orang, saudara mendengarkan keluhan mereka dan lain sebagainya, mendoakan mereka. Dari situ saya dapat berkat. Dari situ saya berkat. Tuhan memelihara saya dengan cara seperti itu. Tidak semua orang yang saya konselingi dan saya doakan, saudara, mereka memberkati saya. Tapi saudara tahu, Tuhan bisa memelihara saya dengan berbagai macam cara memberkati saya. Dia mencukupkan segala kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dia. Saudara, ukuran kita dipelihara oleh Tuhan menurut kekayaan Tuhan. Nah, kekayaan Tuhan itu nggak pernah habis. Tapi saudara, kita harus aktif. Burung, saudara, makanannya tidak datang ke sarangnya. Dia harus terbang untuk bisa mencari makanan yang telah disediakan oleh Tuhan. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Makanya saya mendorong saudara, di tengah-tengah keadaan apapun, saudara, bergeraklah, aktiflah. Ya, cari apa yang bisa saudara lakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, jangan lakukan dengan rasa khawatir. Karena rasa khawatir, saudara, itu akan menghambat kerja kita. Akan membuat kita sedih, akan membuat kita bekerja dengan beban yang berat. Jadi ketika saudara khawatir akan masa depan, kita nggak tahu COVID ini sampai kapan dan Indonesia akan seperti apa, dunia ini akan seperti apa. Tapi Tuhan jamin, jangan khawatir. Untuk kebutuhan dasar, Tuhan itu akan penuhi. Kalau keinginan, nah ini dia saudara yang kadang-kadang kita keliru. Saudara, kalau kebutuhan kita secara mendasar, makan, minum, dan apa yang kita pakai, itu Tuhan bilang saudara, di surga itu diurus. Saudara. Di sorga memikirkan itu untuk saya dan saudara. Tapi kalau keinginan, harta benda, kemewahan, dan lain sebagainya, itu kan bukan kebutuhan, itu keinginan. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman, kepada diri saya, kepada orang-orang yang saya sharing, kalau keinginan itu bonus. Kalau kebutuhan itu pemberian Tuhan memang disediakan buat kita. Sedangkan kalau keinginan ingin memiliki mobil yang lebih mewah, rumah yang lebih besar, itu bonus. Itu hanya bonus, saudara. Karena itu bukan kebutuhan dasar. Tapi itu bonus yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi, saudara, firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jangan khawatir. Saya ingin menceritakan kepada saudara kesaksian yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Beberapa orang meminta, katanya itu, Pastor, belum tuntas. Jadi saya ingin ceritakan kembali kepada saudara yang lebih lengkap ya. Saudara, saya mengenal satu keluarga yang mereka akibat pandemi ini, saudara, dari tahun 2020 awal, mereka termasuk orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Pendapatan mereka menurun. Tapi saya menasihati mereka, sikapi apa yang ada. Ya, jangan marah, jangan kecewa, tapi sikapi apa yang ada. Doa apa yang harus kalian lakukan. Dan saudara, mereka sikapi dengan keadaan yang ada. Ya, tetap pemasukan ada, tetapi saudara berkurang karena keadaan. Jadi akhirnya satu keluarga ini, mereka melakukan pekerjaan sampingan. Suami, istri, anak-anak, saudara, satu keluarga ini, saudara, mereka berjualan secara online. Dan semua mereka, saudara, ada yang berjualan makanan, ada yang benda-benda dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu sekali kalau misalnya kurang laku, saudara, mereka berganti lagi untuk menjual yang lain. Kreatif sekali, dan itu sangat membantu ekonomi keluarga ini, sehingga saudara mereka mampu bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Puji Tuhan, ada aja berkat Tuhan kepada mereka, saudara. Mereka juga nggak punya pengalaman berjualan secara online, berbisnis secara online. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, akhirnya mereka bisa melakukan semua itu dengan sangat-sangat baik dan sangat menolong mereka. Nah, di tahun 2021 ini, saudara, kalau di tahun 2020 kebanyakan klasternya, kebanyakan perkantoran atau komunitas dan lain sebagainya. Nah, makanya presiden kita, pemerintah kita, saudara, membatasi pergerakan kita.
Karena memang waktu yang lalu, saudara, yang paling banyak kena itu komunitas, saudara, kantor dan lain sebagainya. Nah, itu sudah teratasi. Nah, di tahun 2021 ini, saudara, yang paling banyak kena itu, saudara, itu klaster keluarga. Yang saya layani sepanjang 2021, saudara, itu klaster keluarga. Bahkan ada satu keluarga 3 orang yang meninggal sampai hari ini, dan banyak lagi, saudara, yang terjadi. Nah, keluarga ini, saudara, mengalami juga klaster keluarga. Jadi mereka, saudara, mereka satu isi keluarga ini terkena COVID-19. Dan mereka memutuskan, saudara, sebagai tanggung jawab moral mereka, walaupun ada yang mereka jual makanan, ada juga benda-benda. Nah, mereka memutuskan untuk tidak berjualan lagi secara online untuk sementara sampai mereka sembuh, sampai mereka pulih dari COVID. Baik sekali saya menilai mereka, saudara. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi sambil mereka bisa berjualan. Tapi mereka memutuskan untuk berhenti berjualan. Nah, satu kali, saudara, ketika mereka sedang berdoa, saya mendukung mereka, saya mendoakan mereka, saudara. Ketika satu kali sedang mereka berdoa, mereka sampai di titik putus asa. Dan mereka sampai berpikir untuk bunuh diri. Jadi ketika mereka sedang berdoa bersama-sama, rasa putus asa itu melanda mereka semua. Suami, istri, dan anak-anak, ada putus asa yang sangat besar di hati mereka. Dan mereka bilang begini sama Tuhan, mereka sepakat berdoa, Tuhan ambil nyawa kami. Kami udah gak kuat menghadapi kenyataan ini. Tapi saudara tahu, keluarga ini bersaksi, ini kesaksian keluarga ini, tiba-tiba ada kemuliaan Tuhan yang turun. Ada sinar, ada cahaya, saudara, yang sangat terang. Dan cahaya itu, sudah dibalik cahaya itu ada suara yang memanggil mereka, nama mereka satu persatu, nama keluarga ini. Dan mereka semua satu keluarga ini mendengar suara yang sama, melihat cahaya kemuliaan yang sama. Jadi mereka sama-sama, saudara, melihat itu. Nama mereka dipanggil satu persatu, disebut dengan jelas satu persatu nama lengkap mereka, dan suara itu mengatakan, waktu kalian belum tiba. Dan saudara, dan mereka lihat kemuliaan itu. Nah, selesai mereka berdoa, tiba-tiba, saudara, telepon dari bapak, ya, dari bapak rumah tangga di tempat itu berbunyi. Ternyata ada teman mereka yang telepon mereka, dan teman mereka mengatakan, kami ada di luar rumah mereka, kami datang untuk menemui mereka, kami datang untuk menemui kalian. Itu teman mereka, saya kenal juga keluarga ini, saudara, untuk menemui kalian. Mereka bilang sama teman mereka, kami ini sedang isolasi mandiri karena satu keluarga kami kena COVID. Mereka bilang, oh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kami akan letakkan nanti di pagar, tapi kalian ambil. Nanti kami akan lihat. Nah, keluarga ini mengatakan, yang datang ini, saudara, mereka bilang begini. Sebenarnya kami udah datang cukup lama, beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu. Tapi ketika kami akan telepon kalian, kami berhenti depan rumah kalian, itu kami lihat ada cahaya dalam rumah kalian. Dan cahaya seperti itu yang saya, istri saya, dan anak-anak saya lihat waktu 17 tahun. Sama persis cahaya seperti itu. 17 tahun yang lalu ketika kami bangkrut. Kami kehilangan pekerjaan. Kami kehilangan bisnis kami. Kami kehilangan kekayaan kami. Kami kehilangan perusahaan kami. Bahkan kami kehilangan harga diri kami. Semuanya hilang. Semuanya hancur. Ya, saya akui karena kesalahan saya. Itu bapak yang telepon mereka itu mengatakan. Dan ketika kami ingin bunuh diri 17 tahun yang lalu, ada cahaya semacam yang kami lihat di rumah kalian. Dari luar kami lihat. Cahaya seperti itu. Istri saya lihat, katanya. Dan kemudian anak-anaknya juga yang ikut lihat. Dan mereka ingat 17 tahun yang lalu mereka melihat seperti itu. Dan Tuhan menjanji untuk menolong mereka. Keluarga ini bilang begini, Tuhan telah berbicara kepada kami untuk menolong kalian. Tuhan berbicara kepada kami untuk memberikan kalian berkat. Kami akan membawakan kalian uang cash 50. Kami membawakan uang cash kepada kalian 50 juta. Bagi mereka sangat kaget. Pak, 50, iya. Itu pinjaman atau? Oh enggak, ini berkat buat kalian. Tuhan menyuruh untuk memberkati kalian. Dan waktu awal tahun 2021, saudara, karena mereka ingin mengembangkan keluarga yang kena COVID ini, ingin mengembangkan bisnis online-nya mereka, pekerjaan online mereka, mereka meminjam uang kepada keluarga ini, saudara, ya, sebesar 35 juta. Dan keluarga ini mengatakan kepada keluarga ini juga, apa yang kalian pinjam di awal tahun sebesar 35 juta, Tuhan juga berbicara kepada kami. Itu kami anggap lunas, sudah terbayar. Tuhan bilang Tuhan yang akan bayar.
Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal-hal yang sangat yang bersifat spiritual, pengalaman spiritual. Tapi mereka mendapatkan jawaban dari kisah kehidupan itu. Saudara, saya berharap, saya berdoa, saudara di tengah-tengah keadaan seperti ini, walaupun ini tidak selalu terjadi, tapi saudara akan mengalami peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman di luar saudara fisik kita, di luar daya cerna kita. Ya, amin. Saudara jangan khawatir. Saudara, kalau Tuhan bertindak, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan.